Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya Bang Widi. Oke, kita akan membahas tentang ikan belut ya. Kita bahas ikan-ikanan ya, karena ikan ini adalah apa namanya sebuah menu ya, menu masakan yang sangat-sangat umum di masyarakat kita ya. Di tiap pasar itu selalu tersedia ikan ya. Kemudian daerah geografis kita itu juga memungkinkan sekali untuk budidaya ikan ya. Bahkan tanpa budidaya sekalipun, kalau kita pergi ke sungai yang masih bagus, kita mancing pun bisa dapat ikan yang layak untuk dimakan ya. Sekarang kita bahas tentang ikan belut ya. Ikan belut itu apakah bisa dikonsumsi oleh orang yang menderita gangguan asam lambung? Yuk kita bahas teman-teman. Ikan lambung intinya masih boleh ya teman-teman ya. Paling tidak biasanya yang saya ketahui cara masak ikan belut ini ya itu hanyalah dua macam biasanya ya. Digoreng kemudian dirempeyek ya, sama-sama digoreng ya, cuma bedanya itu kalau dirempeyek itu dikasih tepung ya, itu yang paling cocok ya. Selebihnya kayak dipepes atau yang lain itu kayaknya itu gilani ya, jadi kayak aduh rasanya itu kayak gila, kan bentuknya kan kayak ular gitu ya teman-teman ya. Kalau digoreng kan nggak kelihatan ya, jadi dia mirip kayak daging gitu aja ya, kan bentuknya juga saya sendiri juga hampir dikatakan nggak pernah ya, dulu sekali ya pernah makan apa namanya ini, rempeyek belut ini kalau nggak salah dapat oleh-oleh dari Semarang ya. Maklum keluarga dari ayah saya ini orang Semarang ya teman-teman ya. Di sana dikasih itu apa namanya belut, rempeyek belut itu ya. Jadi rasanya memang luar biasa gurih, enak sekali ya. Yang jadi perhatian di sini teman-teman, yang harus teman-teman waspadai hanya jumlahnya ya. Sebagaimana rumus kita ya, yang sering nonton video saya pasti tahu. Rumus makanan yang aman untuk lambung kriterianya ada 3 ya. Satu, jenisnya, jenis pedas atau asam. Kemudian ini teksturnya lembut ataukah dia halus, dia kasar atau halus. Yang ketiga ada jumlahnya, banyak sedikit. Nah, ikan belut ini masuk dalam kategori ketiga, jumlahnya ya. Jangan makan terlalu banyak, karena apa? Dia memiliki kadar kolesterol yang tinggi ya, kadar lemak juga ya. Kolesterolnya tinggi. Tadi untuk teman-teman yang punya riwayat gangguan, bukan gangguan ya, kolesterolnya, nilai kolesterol dalam darahnya tinggi, saya sarankan hindari makan belut ini ya. Kolesterol tinggi itu rata-rata sudah di atas 200 ya. Kalau kolesterolnya teman-teman masih 120 sampai 180 itu masih oke. Kalau sudah di atas 200 sebaiknya hindari makan belut ini ya teman-teman ya, karena kadar kolesterolnya cepat sekali dia menaikkan ya. Jadi belut itu cepat sekali menaikkan kadar kolesterol. Nah, jadi nanti bisa mengganggu apa ya, komposisi darahnya teman-teman, jadi nggak baik ya. Kalau kolesterol tinggi itu biasanya akan terjadi apa ya, darahnya mengental ya, jadi lambat ya. Efeknya sih biasa sih peredaran darah kurang lancar karena darah lebih berat, karena lebih kental. Telat naik ke atas jadinya pusing, telat ke bawah juga bikin kaki apa namanya, mungkin kaki bengkak karena kaki sakit ya, semacam itu. Dan kemudian kerja jantung juga lebih keras karena untuk memompa darah yang lebih kental ya. Itu efek dari kolesterol ya, bukan berarti saya nakut-nakutin, tapi sebaiknya teman-teman waspada. Dan kalau memang kolesterolnya normal aja silakan makan, tapi itu tadi ya, jangan dirutinkan. Paling enggak ya berapa enaknya, sebulan sekali, 2 bulan sekali enggak, saya sarankan setahun sekali saja ya. Udahlah teman-teman, masih banyak lauk lain yang masih lebih layak untuk kita makan, apalagi teman-teman masih punya gangguan asam lambung ya. Saya anggap ya ini loh, saya kalau membuat video itu selalu menganggap siapapun penonton saya itu lambungnya masih belum sembuh, masih suka error, masih suka kambuh-kambuh. Saya anggapnya seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman yang lambungnya masih sehat ataupun sudah sehat kembali ya, saya mohon maaf kalau mungkin saya kurang cocok kata-kata saya. Saya nganggapnya ini pemirsa saya ini orang yang masih punya gangguan asam lambung semuanya, sebagaimana topik di channel ini, gangguan lambung lah, menu-menu gangguan lambung, kecemasan, seperti itu ya.
Itu aja teman-teman, sekilas informasi dari saya. Kesimpulannya, sebaiknya teman-teman jauhi aja lah, nggak usah aja lah makan belut ini ya, meskipun dia aman, nggak pedes, nggak asem, juga nggak alot. Nah, mungkin alotnya karena ini ya, mungkin kena tepungnya atau digorengnya itu aja. Itu aja ya, sebaiknya teman-teman hindari dulu lah, cari yang lain, masih banyak lauk yang lebih oke, yang lebih aman untuk lambung, serta aman untuk yang lain-lain ya. Untuk darah itu aman, untuk kolesterol itu aman, untuk tekanan darah tinggi juga aman ya, seperti itu. Kayak lele itu contohnya, itu aman lah untuk kolesterol juga, dia nggak tinggi kolesterolnya, nggak ada kemungkinan menaikkan tekanan darah juga, nggak ada. Itu beda dengan belut ini. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.